Oke, oke. Konbanwa minasang. Hari ini adalah hari kayaknya 7 deh. Ya gak sih? Kayaknya hari ini hari pertemuan ke-7 dari semua pertemuan ya, teman-teman. Konbanwa minasang. O genki desu ka? Genki desu. Gitu ya, teman-teman. Oh, ada suaranya. Oke. 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 Kalau mau ngomong, kalau misalnya suaranya agak kedengeran, tolong di chat ya, biar aku tahu. Oke, konbanwa minasang. Oke, kedengeran. Oke, konbanwa minasang. Hari ini kita bakal belajar banyak sekali ya, teman-teman. Tar. Bukannya ini. Salah. Aku salah ngasih materi ini. Jadi, kita hari ini adalah pertemuan ke-7, teman-teman. Ini penguin lagi nari-nari. Oke, lanjut. Hari ini kita bakal Tajiya-san genki desu. Oke, hari ini kita bakal belajar apa sih kanji itu, terus moji no benkyo, terus hanashi o kiko, terus kadai ya, teman-teman. Oke. Tahu nggak, teman-teman, ini apa sih, teman-teman? Ini gimana sih? Kok aku nggak bisa? Oke. Ini apa sih, teman-teman? Ini ada yang tahu nggak? Ini adalah kanji ya, teman-teman. Bener banget. Aku pengen deh, apa sih namanya? Gimana sih caranya aku muterin? Gimana sih? Ini dia. Oke. Nora ya. Oke. Ini adalah kanji ya, teman-teman. Ini adalah sebuah kanji yang ditulis kalau masalah pas zamannya kalau misalnya dilihat kayaknya dari Muromachi kali ya. Atau zaman sebelum itu. Jadi di Jepang itu ada zaman-zaman tertentu yang orang-orang Jepang pada nulis pakai kanji dan katakana. Biasanya itu untuk cowok saat ini. Sensei habis belajar kanji kelasnya bubar. Gimana maksudnya? Gimana maksudnya? Bubar? Ya kita emang bubar karena kelas jam 9 udah selesai. Tapi besoknya hari Jumatnya ada lagi. Gitu ya, Tajiya-san. Oke. Ini adalah kanji. Oke, kita lanjut ya. Menurut teman-teman semuanya, kanji itu susah gak sih? Kanji itu susah gak, teman-teman? Gimana? Coba. Susah. Susah ya? Susah ya? Susah apanya sih? Susah nyoret-nyoretnya, urutannya, terus bentuk-bentuknya. Itu susah banget ya, teman-teman. Oh iya, Jujur. Sang katanya mirip sama bahasa Mandarin. Iya, bener banget. Karena ini emang dari Cina. Sang susah dibacanya. Iya. Tajiya-san. Kalau itu hati bukan sih? Sepertinya ada yang bersuara. Kokoro itu hati bukan sih? Hati. Iya, benar banget. Ini adalah hati ya. Ini ada nih di bawah ini ada hati perasaan. Oke. Tajiya-san bilang kan kita udah belajar hiragana. Sekarang kanji terus habis itu ada ujian. Oh, tenang aja. Tajiya-san di sini fokusnya ke mengajar. Jadi misalnya mau minta kertas bukunya boleh sih. Tapi untuk di kelas ini khususnya aku bikinnya nggak ada ujiannya. Tajiya-san tenang aja. Tapi kalau kamu pengen ujian nggak apa-apa. Aku kasih. Suaranya boleh dikecilin dulu. Oke, aku lanjut ya. Tolong di mute dulu ya. Ada yang namanya Ija, teman sekolah. Siapa tuh? Nah, Ija itu kalau ikut perintahkan bu gurunya, itu kayak gini. Halo. Paham, Cikgu? Terus kayak gini, Ija. Di sekolah pingsan terus ya. Kalau diperintahkan oleh bu gurunya. Oh, Adika-san. Boleh dikecilin dulu suaranya. Oke. Adika-san. Sepertinya tidak dengar. Gak apa deh. Kita lanjut. Oke, terima kasih Adika-san. Oke, kita lanjut. Kokoro tuh apa sih sebenarnya? Kanji itu dibuat dari apa sih sebenarnya?
Oke, kita lihat ya. Ternyata kanji kokoro ini dibuat dari bentuk hati ya, teman-teman. Bukan hati, salah. Jantung ya, teman-teman. Jadi pada zaman dulu kita tuh orang Jepang tuh nganggep di bagian jantung kita adalah ada hati gitu ya, teman-teman. Ini bentuk love ya. Jadi akhirnya orang Jepang membuat bukan orang Jepang, salah deh, orang Mandarin. Kok orang Jepang? Orang Mandarin membuat gambar ini berubah menjadi seperti ini gitu, kokoro ya. Nah, gitu ya teman-teman. Ini adalah salah satu awalnya dari kanji. Oke, ada yang komen. Oh, enggak. Oke. Jadi ternyata kalau kita lihat ini adalah kanji cinta ya, teman-teman. Pasti pada tahu kan ya. Ini adalah kanji ai atau cinta. Gitu ya, teman-teman. Iya benar nih kan sang ini ada kanji ai. Tapi kalau kita lihat di sini, ternyata di sini ada kanji hati nih, teman-teman. Di tengah-tengahnya nih. Kita bisa lihat di tengah-tengahnya ada kanji hati. Gitu. Hati sama cinta ternyata beda kanjinya. Tapi ada salah satu bagian yang isinya tuh ada hatinya. Jadi artinya katanya ai ini adalah bagian atasnya adalah kepala, bagian sini adalah jantung, dan bagian sini adalah kaki. Jadi intinya orang yang memandang ke depan dan memiliki hati dan bergerak itu disebut dengan cinta. Ya, gitu katanya. Ini sebenarnya ada animasinya tapi kayaknya nggak bergerak, nggak apa deh. Lanjut ya. Dipahami teman-teman? Ya, ini adalah kanji ai. Kalau misalnya ada yang mau menyatakan perasaan cinta, boleh nih pakai kanji ai. Watashi wa anata wa aishiteru gitu. Ya. Oke. Dimengerti? Kita lanjut, oke? Nah, ternyata kanji itu ada awalnya naritachi. Salah. Kanji awal mulai dari kanji disebut dengan naritachi. Kenapa sih kanji ini dibentuk? Ternyata ada 4 faktor. Yang satu dari gambar, namanya shokei moji, yang seperti kokoro tadi ya, yang seperti perasaan tadi, itu ternyata dari gambar asli kemudian menjadi kanji-kanji gitu. Terus ada juga dari shijimoji gitu. Ini adalah bentuk kanji yang digabungin dari berbagai garis-garis gitu. Misalnya ini kanji atas nih. Kita melihat ke atasnya atas. Ini ada bagian bola, terus di bawahnya ada kayak tanah gitu. Sehingga ini disebut atas gitu. Gitu. Ini adalah kanji atas. Terus kalau bawah ada garis, terus taruh bulatnya di bawah sehingga disebutnya shita bawah gitu, teman-teman. Nah, ada juga yang kai emoji yang gabungan dari 2 kanji gitu. Seperti ini nih. Iwa itu berasal dari gunung, kanji gunung sama kanji batu sehingga menjadi batu besar gitu. Batu yang benar-benar besar sekali disebut iwa. Terus ini nih. Kanji kuci atau mulut nih aku tunjuk ditambah kanji burung tori gitu sehingga disebutnya bernyanyi atau ada bersuara gitu. Ini disebut kanji bersuara. Jadi kucing lagi salah. Burung yang memiliki mulut disebut berbunyi gitu ya, teman-teman. Ini disebut dengan kai emoji. Nah, ada keisei emoji juga, teman-teman. Tapi nggak usah dihafalin ya ini nama-namanya, terserah teman-teman mau dihafalin atau enggak. Tapi intinya adalah dia diambil dari beberapa bagian gitu, seperti bagian atas itu tuh nggak punya arti, tapi dia tuh apa sih namanya? Punya apa ya namanya? Gue bingung. Diambil dari cara bacanya gitu. Kok cara bacanya sih salah nih? Diambil dari bagian-bagian tertentu gitu. Ini disebut dengan keisei emoji. Aduh, aku takut salah nih. Semoga benar. Ya begitu. Bentar. Aku jadi takut salah. Kita lanjut dulu. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah menarik teman-teman soal kanji ini? Ya, pasti pusing. Ya, tapi tenang aja. Ya teman-teman, kali ini benar-benar singkat, padat, jelas. Aku pengen ngejelasin kanji dengan cara yang lebih menyenangkan gitu.
Oke, aku minta teman-teman semuanya nebak kanji apa yang bakal keluar gitu. Nah, ini adalah salah. Oke, definisi kanji. Aku disuruh menjelaskan definisi kanji. Oke, apa sih kanji itu? Kanji itu adalah huruf Jepang yang berasal dari huruf Cina yang memiliki dua cara baca. Ada kunyomi, ada onyomi. Maksudnya kunyomi itu adalah cara baca asli Jepang yang ditulis dengan huruf hiragana. Maksudnya cara bacanya disebut di atasnya, misalnya kalau misalnya kalian menemukan kanji, biasanya di atas ada kayak, oke, gak apa-apa aja, Sang. Biasanya di atas ada kayak hiragana kecil, gitu kan. Nah, itu biasanya ditulis dengan hiragana, semuanya. Dan ini yang cara baca asli Jepang adalah kunyomi. Sedangkan cara baca Cina itu disebut dengan onyomi, gitu teman-teman. Ya, oke. Umumnya kanji itu biasanya itu ditarik atau dibikin dengan urutan dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Jadi jangan salah ya teman-teman. Kalau misalnya ada kayak kanji yang bentuknya kotak, tapi cara nulisnya nggak bisa kita langsung satu kali tarik gitu, nggak bisa. Karena orang Jepang harus sangat mementingkan ini ditarik dari kiri ke kanan dan atas ke bawah gitu. Nanti kita jelaskannya. Oke. Gitu teman-teman. Ada yang mau bertanya? Iya. Kanji lucu. Oke. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Kita lanjut ya. Oke teman-teman. Tebakan pertama. Ini adalah kanji apa sih? Kalian bisa nebak gak? Boleh di komen dong. Kanji Ini angka. kanji apa sih? Kanji angka. Oh, Niken Sang bilang ini kanji angka. Kanji apa nih? Kanji angka berapa, Niken Sang? Dan siapa dia tadi? Aku nggak lihat sih. 1. Ya, benar banget. Ini adalah kanji 1. Deng. Ini adalah kanji 1 ya, teman-teman. Kanji ini memiliki 1 coretan dari kiri ke kanan, gitu ya, teman-teman. Jangan salah, dari kiri ke kanan, bukan kanan ke kiri. Ini kalian baca sendiri aja. Atau enggak? Oke, aku jelasin. Ini kunyominya ya, cara baca Jepang aslinya, yaitu hitotsu, hito, dan ada tsu kecil di belakang, maksudnya tsu-nya ditulis dengan hiragana, gitu. Dan sedangkan onyomi itu aslinya dari Cina, cara baca aslinya Cina, tapi diambil ke Jepang, diambil oleh orang Jepang, seperti ichi, itsu, i, gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, tebakan kedua teman-teman. Jreng, apa nih? Kanji apa nih? Ada yang bisa nebak? Angka 2. Ya, bener banget ya. Masih gampang sekali ya. Oke. Ini adalah kanji 2 ya, teman-teman. Ini cara nulisnya tuh kan, dari atas ke bawah. Atas dulu, baru bawah gitu. Kiri ke kanan semuanya. Atas, leleh, terus bawah gitu. Nah, ini adalah kanji ke angka 2 gitu. Jadi, angka-angka itu katanya diambil dari sebuah batang yang dihitung. Jadi orang dulu tuh, orang zaman dulu, mereka ngitungnya pakai batang. Jadi batangnya ditaruh di tanah terus dihitung satu-satu. Sehingga ini batang-batang ini diubah menjadi kanji seperti ini gitu. Gitu ya. Ada futatsu, kunyominya, terus ada onyominya ni. Ni itu dari Cina ya ternyata. Bukan Cina, apa sih? Kok Cina ya? Mandarin. Oh iya, benar. Dari kiri ke kanan ya, Aziza Sang. Jadi kanji itu ditulisnya ada syaratnya. Jadi dari kiri ke kanan, terus atas ke bawah gitu. Kiri ke kanan, terus kiri ke kanan, tapi atas dulu baru bawah gitu.
Ya, Azia-san. Oke, kita lanjut. Kayaknya pada bisa nebak nih. Ini kanji apa sih? Coba tebak. Kayaknya gampang ya. Ini gampang sekali. Kayaknya nggak usah komen juga pada bisa nebak ya. Ini adalah kanji. Oh iya, Tazia-sang bilang, apa nih? Kok nggak upload video lagi? Ya ampun, kalian ngegosip di sini. Oke, lanjut. 3. Ini adalah kanji 3 ya, teman-teman. Ini kanji 3. Jadi ada batang 3 kali. Oke, belajar dulu ya. Ini adalah kanji batangnya ditaruh 3, jadi seperti ini. 1, 2, 3 gitu, dari kiri ke kanan. Terus kunyominya mitsu atau mi doang. Terus apa sih namanya, onyominya sang gitu. Jadi sang itu dari Tiongkok. Tadi aku bilang apa sih? Bukan Cina nggak sih? Aku lupa. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya, teman-teman. Kok nggak? Oke, coba tebak teman-teman. Ini kanji apa sih? Kayaknya ini susah deh. Karena aku juga susah waktu pertama kali. Hey, kalian ya. Ngegosip. Tebak dulu, hey. Coba tebak. Se. Itu sebuah se ikat. Se ikat. Kita maksudnya saya ikat apa ya? Oke, kayaknya ini susah sih. Tapi katanya ini adalah kanji 10, teman-teman. Iya, di mana 10-nya? Aku nggak paham. Oke, jadi aku jelasin. Kok nggak balik-balik? Oke, jadi katanya orang zaman dulu menganggap apa sih, sebuah batang-batang yang terkumpul kemudian diikat dengan apa nih namanya, karet mungkin. Aku nggak tahu ini apa. Tapi seperti karet ini sehingga dianggap sebagai 10. Jadi benda yang sudah disatukan itu dianggapnya 10 orang zaman dulu. Kayaknya orang zaman dulu kan nggak ngerti 100 atau 1000 ya, belum sampai angka sampai situ. Jadi mereka masih angka paling tingginya menurut mereka sepertinya 10 mungkin ya. Jadi 10 aja udah banyak buat mereka gitu. Jadi angka yang bukan angka, batang yang disatukan kemudian diikat ini kemudian diubah menjadi gimana gitu, nggak tahu. Akhirnya menjadi 10 gitu. Nah, tapi ada juga teori lain yang menyebutkan kalau kanji 10 ini diambil dari hari gitu. Kanji apa sih namanya, pentul. Apa ya ini namanya, pentul ya. Jadi kanji pentul ini kan sebelahnya ini ya, garis yang salib gini ya. Tapi akhirnya sama orang-orang zaman dulu diambillah bagian sininya, kemudian menjadi angka 10 gitu. Katanya gitu. Aku nggak paham kenapa ya, aku juga bingung. Aduh, oke. Gitu ya teman-teman, ini adalah kanji kunyomi dan onyominya. To sama toka, ini kunyominya, onyominya ju sama ju. Gitu. Ini adalah kanji 10 gitu teman-teman. Ya ampun, Talia-sang dan siapa nih? Rina-chan. Oke, teman-teman. Coba tebak, ini kanji apa sih? Ayo tebak, ini kanji apa nih? Kayaknya ini juga susah ya. Soalnya aku juga nemunya sangat-sangat ribet waktu itu, yang jurus 1000 tangan Naruto. Iya ya, bisa. Aduh, tapi sepertinya bukan sih. Pisau. Azia-sang bilang ini pisau. Oh, ada pisau di sini ya, teman-teman. Ya, mungkin benar, mungkin salah. Tidak tahu ya. Oke. Ini adalah katanya angka 7, teman-teman. Aku nggak ngerti kenapa ini 7. Oke, aku jelaskan setahu aku ya. Jadi ada bagian katanya nih, angka 7 itu
katanya sesuatu yang diikat. Nih bagian ini. Sesuatu yang diikat, kemudian kalau digambarkan menjadi seperti ini. Gimana maksudnya ya? Jadi garis ini, jadi ini kan batang mungkin ya, batang, terus kemudian diikat. Kemudian kalau digambarkan menjadi batang, terus diikat gitu. Aduh bingung ya, aku juga bingung kenapa kayak gini. Kreatif banget jadi. Bener banget ya. Terus ada juga sebuah teori yang mengatakan dia tuh diambil dari kanji kiru atau memotong gitu. Jadi ini bagian katananya, bagian pisaunya. Terus ini bagian tujuhnya gitu. Jadi katanya kalau pisaunya dipotong tersisa tujuh. Oh iya, katanya juga orang zaman dulu itu sangat mengagung-agungkan angka 7 ya. Jadi mungkin dianggap angka 7 yang dipotong dari katana ini sesuatu yang kuat, hebat, sehingga diubah menjadi 7. Aduh, aku nggak ngerti juga gimana maksudnya. Oke, terus ada juga teori yang mengatakan angka 7 itu diambil dari gambar ini nih. Jadi ini garisnya mungkin ya bagian telunjuknya yang miring ini, kemudian bagian sininya seret gitu. Ini adalah angka 7 katanya. Konon katanya gitu. Kalau misalnya ada yang salah, tolong diperbaiki ya teman-teman. Karena ini aku mencari di berbagai sumber yang mungkin tidak valid. Oke, lanjut. Oke, kok nggak maju-maju ya layarnya? Oke, coba tebak. Ini angka apa sih, teman-teman? Angka apa? Kok aku memberikan sebuah kunci. Oke, ini katanya adalah 8. Oh, katanya ada Niken-san katanya 8. Aja-san katanya 8. Oh iya, 8 ya. Aku baru nyadar juga. Oke, teman-teman, katanya ini adalah angka 5, teman-teman. Gimana maksudnya? Bisa ya, teman-teman. Katanya ini tuh bagian atasnya adalah langit, terus bagian bawahnya tanah. Kemudian ini adalah rongga yang apa sih namanya? Apa sih namanya? Ini adalah rongga yang apa sih namanya? Kok aku lupa? Bukan pasak ya? Apa ya? Bingung kok. Pokoknya yang menyangga antara langit dan bumi, dan ini disebut sebagai hari-hari. Jadi kan hari ada 5 ya. Hari ada 5. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kok hari ada 5? 7 kan? Tapi hari biasanya, hari kerjanya ada 5. Jadi katanya ini adalah hari yang menyangga sebuah beban. Sehingga disebutnya 5. Gitu ya teman-teman. Aku juga bingung kenapa kayak gini ya. Aduh, bingung. Tambah 1 kata Rasang. Tambah hari Sabtu ya, mungkin besok masih sibuk ya Rasang. Oke. Jadi ini adalah kanji 5. Ini itsu, ini itsutsu, dan ini bagian onyominya go. Jadi dari Mandarin, bukan Mandarin, dari Tiongkoknya go gitu. Ini adalah itsu, ini itsutsu gitu. Ya, teman-teman. Cara nulisnya tuh kan dari kiri ke kanan, kemudian urutannya dari sini ke sini, terus ketiganya dari sini ke sini, terus bagian bawahnya terakhir gitu. Dari kiri ke kanan juga gitu ya, teman-teman. Keren ya. Orang Jepang sangat-sangat prosedur orangnya. Bukan orang Jepang, nih kok aku salah mulu dari tadi. Orang yang membuat kanji ya. Oke. Prosedur itu apa? Prosedur itu berurutan, sistematis gitu ya. Oke. Dimengerti? Oke, sepertinya dimengerti. Oke, teman-teman, ini kanji apa sih? Ini gampang kok. 4 kah?
4. Karena dari tadi kita membahas tentang angka, mungkin menganggap ini 4. Gak apa-apa. Ini bisa, mungkin bisa. Oke. Oh, Aniken Sang bilang ini kanji pohon. Oh, benar. Mungkin ya. Itu pohon, Sensei. Ya, benar. Ini gambar pohon. Kak, itu kayaknya tinggal dikasih bulatan dari atas, jadinya tuh kayak jadi stickman gitu loh. Iya ya, ini kayak muka terus rambutnya afro gitu ya, rambutnya keriting-keriting gitu ya. Iya, aku mikirnya kayak gitu. Bisa. Oke, kita lanjut. Ya, bener banget nih Kensang. Ini adalah kanji pohon. Jadi ini bagian batangnya, batang atasnya, terus ini bagian akarnya ya. Apa nih Azizang nggak tahu. Rasang tapi bawahnya ada garis. Iya, di gambarnya tadi ada garis ya. Ini tuh ada garis. Jadi ini adalah gambar pohon. Tuh. Berarti dia diambil dari apa sih namanya? Gambar pohon asli ya. Hah? Reina Cheng makin gak ngerti gimana? Tazia Seng? Hah? Gitu. Oke. Bener banget. Ini cara bacanya. Cara baca kunyomi atau Jepang aslinya ki, pohon artinya. Kemudian onyominya moku atau boku gitu. Biasanya ya teman-teman untuk onyomi biasanya dia digabung sama kanji-kanji lain gitu. Kanji harus ada hafal ya, Sensei. Harus dihafal. Kalau misalnya kamu pengen belajar ke Jepang, ya harus dihafal karena kehidupan di Jepang kanji semua. Kanji semua, bahkan buku-bukunya juga kanji semua. Jadi kalau misalnya mau ke Jepang, mau gak mau harus dihafal. Gitu ya, Tazia-san. Kanji ada berapa? Oke, konon katanya. Oke, kita cari di Google ya, mau gak? Oke, kita cari di Google. Semoga ada. Wait. Kanji ada berapa ya? Kanji katanya seluruhnya ada 1945 karakter yang standar. Yang standar berarti yang sering dipakai. Oke. Ada berapa seluruh huruf? Kok nggak bisa? Aku nggak tahu cara. Ini nih. Menurut sejarah kanji, merupakan huruf yang berasal dari Cina yang masuk ke Jepang sekitar abad ke-4 sampai 5 dengan jumlah 500.000 huruf. Wow. Wow. Berarti yang dipakai emang 2000-an, tapi yang masuk, yang ada itu 500.000, teman-teman. Wow, ya. Oke, Tazia-san kalau ngomong bahasa Inggris orang Jepang bakalan ngerti ya, Sensei. Di Jepang tuh pembelajaran Inggrisnya tuh sangat telat ya, teman-teman. Jadi pas zaman aku dulu, pembelajaran bahasa Inggrisnya tuh dimulai dari kelas 3 kalau nggak salah. Itu pun baru alfabet ya, teman-teman. Jadi mereka tuh baru belajar apple. Tapi Kak, biasanya kan kalau saya waktu itu pernah baca dari buku. Biasanya tuh kalau kita ke daerah Kobe, itu rata-rata tuh lebih sedikit orang yang bisa bahasa Inggris daripada di Tokyo gitu. Iya, benar-benar. Karena di Tokyo tuh kota maju ya, kota terdepan dan kota ibu kota. Jadi banyak orang-orang asing yang ke Tokyo. Sedangkan kalau di Kobe kan jarang banget ya orang asing. Kalaupun ada, paling turis. Kalau misalnya itu pun di Kobe yang masih terkenal. Kalau misalnya kalian ke tempat yang nggak terkenal, kayak misalnya mungkin di bagian bawah-bawah atau atas-atas Jepang, itu kan nggak terkenal ya, atau nggak bukan kota gede. Jadi makin sedikit orang yang bisa bahasa Inggris di sana gitu. Oke, gitu ya. Reina Chang, tapi bisanya, oh iya, yang tadi ya. Oke.
Rara sang 500.000 kanji. Wah, itu ngingetnya gimana? Enggak, orang Jepang juga enggak nginget semua ya. Jadi mereka biasanya ngingetnya yang huruf-huruf yang sering dipakai gitu. Reina Chang ya paling lupa-lupa. Oke. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Bentar. Kita lanjut ya. Treng. Ini kanji apa sih, teman-teman? Dia bisa nebak. Ini kanji pohon. Iya, pohon. Tapi kayaknya bukan deh. Beda. Beda dikit. Coba tebak, teman-teman. Coba apa nih? Bingung nggak? Bingung ya? Sepertinya pada bingung ya. Pada tidak bersuara. Oke. Ada yang mau debak? Debak aja. Tidak mengerti. Oke. Niken-san gak ada Jangan yang berpikir kontak. keras. Oke, kata Niken-san pohon pakai aksesoris. Zesang apa itu? Rasang apa ya? Oke, pada bingung ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Ini adalah kanji buku, teman-teman. Buku ya, teman-teman. Ini kanji buku, teman-teman. Di mananya? Katanya, kan buku kan dari pohon ya, dirinya. Makanya ini disebut dengan buku. Kocak banget. Takut saya. Bingung ya? Aku juga bingung kenapa. Imajinasi zaman dulu emang keren ya. Aku juga bingung kenapa seperti ini. Tapi mungkin karena pohonnya ditebang sehingga membuat besetan seperti ini. Jadi buku kali ya. Niken-san, aku mau jawab buku. Soalnya sama kayak tulisan Mandarin. Oh iya bener. Oh di pohonnya ditebang makanya digaris mungkin. Mungkin ya. Mungkin aku nggak tahu juga nih ditebang atau gimana. Atau ada meja di sini atau gimana. Aku nggak tahu. Gitu ya teman-teman. Cara menulisnya urutannya hampir sama, tapi di sininya ada tambahan gitu. Jadi seret gitu. Nah, kunyominya moto. Jadi Hong itu bukan dari Jepang ternyata, bukan cara asli Jepang. Jadi Hong itu dari Tiongkok gitu, aslinya moto. Nah, ada artinya nih asal mula, sumber, buku gitu. Asal mula. Asal mula kenapa ya? Mungkin karena buku itu asal mulanya pohon, jadi disebutnya moto kali ya. Atau enggak di bawahnya tuh kan akar ya kalau di pohon gambarnya. Mungkin karena digarisin menjadi di sini jadi asal mulanya sebuah kehidupan kali ya, gak tahu sih. Nah, tadi ya sang ngomong ke Dikensang. Wow. Oke. Gitu ya teman-teman. Ada lagi gak sih kanji? Oh, ini susah ya teman-teman. Ini aku juga masih bingung kenapa ada kanji yang susah seperti ini. Ini apa sih teman-teman? Coba tebak. Nggak usah nebak artinya dulu. Ini apa sih, gambar apa maksudnya? Ada yang tahu gak? Akar. Niken-sang bilang akar. Ini tuh kayak ada layangan. Mungkin ya. Ini kayak ada capit gak sih? Ada capit, terus Kayak ada rusa, bunyi. tanduk rusa gitu. Oh iya, kayak tanduk rusa ya. Kan Niken-sang bilang kucing. Scorpion. Scorpion bahasa Indonesianya apa ya? Aku lupa. Itu kalajengking. Oh iya, kalajengking gitu ya. Oh, ternyata mungkin pada susah jadi aku lanjut aja ya. Ternyata ini kanji mang, teman-teman. Mang itu artinya 10.000, puluhan ribu. Astagfirullahaladzim. Bingung Kak saya. Hah? Artinya 10.000 ya, teman-teman, 10.000. Aku bingung juga kenapa ya. Jadi apa ya? Apa aku salah ambil gambar atau gimana? Tapi yang keluar kayak gini. Aduh, aku bingung juga.
Kok aneh sih? Aneh ya. Jadi katanya ya di sumbernya bilang mang ini diambil dari capitnya. Jadi capitnya tuh ditarik, kemudian diubah menjadi kanji mang gitu. Kita hanya bisa menghafal ya dan bisa hanya pasrah. Bener banget. Nggak mirip 10. Kata Zasan, iya. Ini bukan 10 maksudnya ya. 10.000. Aku juga bingung kenapa ya. Atau enggak, mungkin cara baca dari sananya, dari Tiongkoknya itu mang kali ya. Sehingga diambil mangnya seperti ini gitu. Jadi dia tuh ngambil kata asli, kemudian ditarik, kemudian diubah menjadi seperti ini. Wait, aku takut salah deh teman-teman. Aku takut salah menyebarkan informasi. Oke. Jadi artinya 10.000 atau puluhan ribu. Jadi ini mang seret. Gitu ya, teman-teman. Ini urutannya agak unik sih. Ini kan atas ya, bagian atas dulu. Kemudian ternyata tengah dulu, bukan bagian garis ke bawah dulu. Jadi seret. Jadi aneh juga ya, kenapa ya? Mungkin dari kiri ke kanannya difokusin dulu, dari atas ke bawah kali ya. Jadi seperti itu. Gitu ya. Ini ternyata nggak ada kunyominya. Oh iya benar. Jadi huruf Jepang, cara baca Jepang aslinya nggak ada. Ternyata ini dari Tiongkok semuanya, mang sama hang. Ichimang, banzai, gitu. Astagfirullah. Belajar. Oke. Sepertinya kanjinya sampai sini. Itu udah ada kunyominya gitu ya? Iya, gak ada kunyominya. Jadi, ini tuh kayaknya emang bener-bener ditarik dari Tiongkok langsung. Astagfirullah, mau nyanyi Taziasan. Oke. Nyanyinya di kamar mandi. Aku mau nyanyi. Oke. Oh iya, kalau masalah ini tuh diambil dari India kalau nggak salah deh. Aku agak lupa sih. Gimana ya? Aku bingung ceritanya. Aku juga bingung gimana. Oke. Ada yang mau bertanya soal kanji? Pusing ya? Saya sebenarnya sih nggak mau nanya, cuma saya pusing aja gitu, tetap nggak masuk ke otak. Hanya yang tadi yang angka itu. Bener. Saya Angkanya yang masih memikirkan tentang yang tadi yang mirip kalajengking itu. Bagaimana bisa disebut dengan 10.000? Hah? Itu. Aku juga bingung. Aduh. Oke. Mungkin aku ada yang salah atau gimana. Tapi kalau misalnya aku cari di apa sih namanya? Cari di Google ya kayak gitu. Aku juga bingung ya. Kenapa? Jadi katanya Sasori. Oh, oke. Jadi, gimana? Oh, katanya cara bacanya sama, gitu katanya. Aku bingung juga, gimana sih? Ya begitulah ya. Katanya kalajengking dan mang ini cara bacanya sama, sehingga diambillah karena mang ininya terlalu ribet sehingga diubah menjadi mang yang lebih gampang. Tapi aku nggak tahu juga ini kenapa kayak gini mangnya. Kan beda banget ya sama Kalau mang ini. mang itu tulisannya tuh kayak MAN gitu ya, kalau kayak Latinnya gitu. Tapi bacanya tuh kayak mang gitu kan. Iya. Kalau misalnya di Jepang biasanya eng terakhirnya pasti eng gitu, bukan man. Gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian masuk sastra Jepang ada tuh namanya pelajaran Onseigaku. Jadi cara membaca Jepang dengan benar. Jadi ada yang baca man, tapi ada yang baca mam. Tapi meskipun gitu, cara baca yang paling benar adalah mang. Gitu. Nanti kalian belajar kalau misalnya masuk ke sastra Jepang. Oke. Gitu ya teman-teman.
Adakah yang mau bertanya? Tidak. Oke. Oh my God, sepertinya Raina Sang sama Zazach Sang temenan ya di sekolah mungkin. Satu sekolah. Oh iya, satu sekolah. Wow, Iya. aku baru tahu. Oke, jadi kalian sangat semangat sekali ketika bagian kanji tadi. Tapi mungkin kalau misalnya kalian mau ada kuis, nanti aku bikin secara terpisah aja. Nanti chat aku kalau mau ya. Terus ini adalah sejarah kanji, teman-teman. Nah, di Jepang itu ada 4 zaman. Jadi 710 Masehi atau zaman Nara, ada 794 Masehi atau Heian, ada 1185 atau Kamakura, 1335 atau Muromachi. Oh iya, ada 5 deh yang salah, 1603 atau Edo. Jadi gimana sih kanji itu dibuat? Jadi katanya iya dari Tionghoa ya. Jadi kanji itu masuk ketika abad ke-5. Jadi Hanzi dari Tionghoa itu diperkenalkan ke Jepang. Cara bacanya Hanzi kalau di Tionghoa. Kemudian menjadi kanji. Gitu katanya. Pada abad ke-5. Dan pas saat itu kamu tuh ya. Oke. Reina Sang. Oke, kita lanjut. Jadi katanya pada saat ini orang-orang biksu di Jepang ini mulai mempelajari dan menggunakannya pada abad ini. Dan pada abad ini pula belum semua orang menggunakan kanji. Jadi karena kanji ini sangat-sangat susah, jadi cuma orang-orang tertentu yang bisa belajar dan juga yang bisa mendapatkan seperti artikel dan buku-bukunya itu nggak bisa orang sembarang ya. Jadi cuma biksu Jepang. Kemudian pada zaman Heian nih teman-teman atau 794 dia mulai meluas ke masyarakat di bagian kalangan atas ya. Karena pada saat ini orang-orang yang dianggap bisa menggunakan kanji cuma orang-orang cerdas yang orang kaya gitu, orang-orang bagian istana, orang-orang bagian atas. Ada sebuah cerita, oh ya ini nih, ini namanya Tenno. Jadi Tenno ini adalah orang yang paling berkuasa di Jepang. Jadi dia juga mempelajari kanji gitu. Jadi pada saat ini mulai dibuatlah sastra, sejarah, dan dokumen. Jadi sebelum ini nih, sebelum zaman Heian ini, ternyata katanya belum ada dokumen-dokumen di Jepang. Jadi dokumen sejarah yang mencatat sebuah kegiatan di Jepang, semua kegiatan di Jepang tuh baru muncul setelah ini. Gitu. Ada sebelum ini belum ada gitu. Cuma orang Tionghoa yang datang ke Jepang yang mencatat kemudian dibawa ke Tionghoa lagi, ke Cina lagi. Gitu. Dan buku-bukunya itu emang ada di Tionghoa, nggak ada di Jepang. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Terus ini adalah zaman Kamakura. Ya ini juga penggunaan kanji. Kanji ini semakin luas tersebar di masyarakat. Gitu. Oh iya, aku juga lupa menceritakan. Jadi katanya kanji ini gak bisa digunakan pas zaman Heian ya. Jadi kanji ini gak bisa digunakan oleh orang-orang biasa. Jadi yang bisa menggunakan ini adalah cowok, laki-laki yang tingkatannya udah tinggi dan cerdas doang yang bisa. Gitu. Dan pada saat itu wanita-wanita atau perempuan-perempuan di Jepang bahkan yang tingkatannya tinggi pun gak bisa menggunakan kanji karena dianggap tingkatannya rendah daripada laki-laki. Meskipun laki-laki itu mungkin dari karangan jelata atau masyarakat ya, tapi masih tetap dianggap rendah karena dianggap bodoh gitu teman-teman ya pada zaman ini. Kalian pernah dengar gak sih Murasaki Shikibu? Tahu gak? Murasaki Shikibu. Tahu kan? Nggak tahu. Jadi Murasaki Shikibu adalah
dia adalah anak jenderal kalau nggak salah, anak penjaga, anak jenderal yang anak pertama ya, yang dia tuh dilahirkan dari kalangan yang atas lah, termasuk kalangan atas. Maksudnya jenderal ini sebagai penjaga Tenno ya, penjaga Tenno, dan dia tuh menjadi tokoh penting, perempuan pertama yang menguasai kanji, tokoh penting yang menguasai kanji gitu pada zaman ini. Nanti kalau misalnya kalian baca novel tentang Murasaki Shikibu, novel yang dibuat Murasaki Shikibu, itu seru banget teman-teman. Nanti teman-teman lihat sendiri ya, cari di Google bisa ada. Mungkin. Oke, gitu teman-teman. Ini adalah zaman Kamakura atau penggunaan kanji semakin luas di masyarakat. Kemudian pada Muromachi, apa sih? Aku juga bingung. Muncul tulisan kanji yang sangat tergantung pada tulisan masing-masing. Jadi gimana ya? Aku bingung juga. Ya gitu ya teman. Pada 1603 pada saat Edo, penggunaan pada kanji pada zaman ini mulai dikerucutkan atau mulai mengambil tulisan yang lebih modern dan praktis, teman-teman. Jadi penggunaan kanji di sini lebih memilih kanji-kanji yang terpilih saja, gitu. Karena pada saat zaman dulu, pas zaman awal-awal nih, yang kalian lihat di slide pertama, itu kan kanji semua ya. Kanji semua dari atas ke bawah, kiri ke kanan tuh hampir semuanya kanji. Mungkin ada kata-katanya dikit, tapi hampir semuanya kanji. Dan itu pada zaman ini udah enggak lagi. Biasanya mereka menggunakan kanji di bagian-bagian tertentu, di arti-arti tertentu. Sedangkan mungkin kebanyakan hiragana atau enggak setara lah, apa sih namanya, komposisi antara kanji dan hiragana gitu teman-teman. Peng, ada kucing yang gitu ya teman-teman. Oke, ntar aku cari lagi deh ini maksudnya apa nih. Muncul tulisan kanji yang sangat tergantung pada tulisan masing-masing. Gitu ya teman-teman, ini adalah sejarah kanji yang sangat seru. Jadi jangan pusing-pusing belajar kanji ya teman-teman. By the way, follow ya akun IG aku, Nabira Nana. Oke, gitu teman-teman. Adakah yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Pusing ya? Oh, ada yang tadi. Oh, aku nggak lihat nih. Bukunya yang Monogatari Genji. Iya, benar. Benar. Jadi, Murasaki Shikibu ini penulis Genji Monogatari ya. Genji orang yang ceritanya orang yang sangat cakep. Dan itu menurut orang Jepang saat ini menilai buku yang ditulis sama Murasaki Shikibu ini dia orang yang sangat apa sih namanya, penulisannya di atas rata-rata, maksudnya apa ya, gaya penulisannya bagus banget gitu. Zazetsang akhirnya selesai. Selesai ya, kayaknya enggak, hehe. Iya, masih ada minggu depan teman-teman, masih ada teman-teman, jangan pusing ya. Tidak semua masuk ke dalam otak. Iya, tapi semoga ada yang masuk ke otak ya, Reina Chang. Oke, ini Sang mau tanya, tidak ada hubungannya sama pelajaran. Oke, apa tuh? Oh, belum. Aduh, kemarin tuh di kampus ada yang ngajakin nonton Suzume bareng-bareng, tapi aku tuh ada kerjaan di tempat lain, jadi akhirnya aku nggak jadi ikut. Sang pelajaran ini paling memusingkan di bahasa Jepang ini. Ya, gak apa-apa. Yang penting kamu dapat ilmunya aja, sedikit aja meskipun. Iya, Sang ada di bioskop kan? Iya benar. Suzume
teman-teman aku ngajakin nonton Suzume di bioskop, tapi aku nggak bisa. Gimana? Kamu di mana? Zazetsan, kamu di mana? Aku di Bandung. Apa nih? Oke. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Wow, sepertinya hari ini masih ada waktu luang sih, tapi nggak apa-apa deh. Aku tuh tadi pengen nge-share bukan audio, YouTube dari share sini, tapi nggak bisa. Gimana ya? Tazia Sang Kak Niki nonton Doragami. Wow, Rasang boleh gak Sensei? Request apa nih? Aku gak bisa ini nih. Aku nggak suaranya nggak keluar kalau di tablet. Lagu. Oke, bentar. Aku siapin dulu. Bentar, gimana ya caranya? Coba ya, aku coba. Semoga bisa deh. Kalau nggak bisa gimana ya? Sepertinya tidak bisa ya, teman-teman. Bingung aku juga. Kenapa bisa seperti ini? Hah? Oke. Oke, masih banyak ya waktunya. Bentar. Kalian masih mau mendengarkan lagu? Aku coba di HP. Bentar, oke. Oh, kamu tahu King Canaria? Oke, bentar. Terlalu banyak. King Canaria. King Canaria. Ini ya Zatsang Gumi. Ini loading tapi tidak ada suaranya. Oh iya. Pilih yang cool. Apapun kegiatannya, ademin aja. Kok nggak ada gambarnya ya? Ini ada suaranya. Nah, sekarang nggak ada.
Iya, aku juga nge-lag kok. Tapi suaranya ini udah nggak nge-lag lagi. Wajahmu jerawatan? Garnier Micellar Water Anti Acne dengan salisilik BHA untuk kurangi jerawat. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. Oh, ini lagunya aku tahu. It's your golden hour. You slow down time in your golden. We were just two lovers. Feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power. Minutes feel like hours.
She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did? For the love of my life, she's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel of light. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. You saw Gimana? Kedengeran gak sih? Beneran nggak nge-lag? Gimana? Suaranya gak nge-lag. Iya, suaranya emang gak nge-lag sih. Iya, videonya gak nge-lag. Gak apa-apa nih, teman-teman, kalau videonya gak nge-lag. Videonya gak nge-lag, salah. Videonya nge-lag. Aduh. Ya udah lah, nggak apa-apa Kak, lagunya aja, suaranya udah. Oke. Apa nih, lagu apa? Suzume. Oke. Suzume. Ini kah? Yang ini? Aku nggak tahu lagu Suzume yang mana. Ini. Nenek. Dede, HP itu. Ini yang itu. Kasihan tadi itu yang kata 3D itu. Yang tadi. Ada. Benar. Nih, dah.
戦でいい正しさのその先でTazia Sang sepertinya ingin Shinzo-nya kakek Sasageo. Oke, Shinzo Sasageo. Sudah punya My M Rewards? Perlu nomor HP? Selfie KTP? Zodiak? Status? Fokus. Cuma email aja kok. Bonus 10.
Oke. Kok suaranya menggetar? Kita lupa foto, tapi aku sempat screenshot, tapi layarnya itu sih tablet, gak apa-apa deh. Oke, terima kasih ya Rasan sama Nikensang yang masih mentap di sini. Oke, thank you teman-teman. Mungkin kita ketemu